Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Mercubuana Yogyakarta, Fakultas Psikologi, kelompok 3 semester 5. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Lutfi Nuraini, SPSI MA. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 5 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi kasus-kasus aktual di psikologi pendidikan. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Elvira Pratiwi dengan NIM 20081001. Yang kedua ada Muhtar Mustafa dengan NIM 2008100058. Yang ketiga ada Maryam Alifah Hanan dengan NIM 2008100127. Yang keempat, Berti Rinjani dengan NIM 2008100121. Dan yang terakhir ada Cindy Dwi Arianti dengan NIM 2008100065. Kasus-kasus aktual di psikologi pendidikan. Studi kasus pertama, yaitu perubahan kurikulum. Z adalah salah satu siswa SMP di kota Yogyakarta. Saat duduk di bangku kelas 7 SMP, Z mendapatkan ranking pertama di kelasnya. Namun, ketika terjadi perubahan kurikulum yang baru, ranking yang ia dapatkan menurun. Ini dikarenakan penyesuaian diri yang kurang karena sistem pendidikan di Indonesia saat itu mengalami perubahan dari kurikulum KTSP ke kurikulum 2013. Di mana kurikulum 2013, output yang diberikan pada kurikulum ini terjadi perubahan budaya literasi sekolah. Z diwajibkan untuk menuntaskan membaca buku serta menghafalkannya, tanpa memahami isi buku bacaan tersebut. Z mengaku bahwa kurikulum 2013 juga bersifat pendidikan karakter, yang terintegrasi di sekolah baik pada intrakurikuler, ekstrakurikuler, maupun kokurikuler, sehingga Z merasa ia harus mengikuti kegiatan yang tidak bersifat akademik, yang akhirnya ia tidak bisa membagi waktunya. Dengan adanya perubahan kurikulum ini, guru berusaha untuk membuat strategi pembelajaran yang efektif. Dari implementasi kurikulum terbaru, diharapkan peserta didik dapat secara mandiri meningkatkan dan menerapkan pengetahuannya, mengkaji dan menginternalisasi, serta mempersonalisasikan nilai-nilai karakter dan akhlak mulia, sehingga dapat terwujud dalam perilaku sehari-hari. Selanjutnya, ada hambatan guru dan siswa dalam mengimplementasikan kurikulum 2013. Yang pertama, hambatan guru. Guru belum memahami secara menyeluruh tentang kurikulum 13. Mereka kesulitan dalam penerapannya. Tugas guru semakin bertambah, tidak hanya mengajar tapi juga harus melaksanakan tugas administrasi lainnya. Yang kedua, hambatan siswa. Kurangnya dukungan dari orang tua membuat siswa menjadi pasif. Beban belajar siswa meningkat dari 46 menjadi 50 jam per minggu, membuat siswa jenuh, buku untuk sumber belajar masih terbatas. Selanjutnya, strategi. Strategi menurut Abu Ahmad dan Joko Triprasetya yaitu kegiatan yang dilakukan guru dan murid dalam suatu perwujudan kegiatan belajar, mengajar untuk mencapai tujuan yang telah digariskan. Menurut Hilda Taba, strategi adalah cara-cara yang dipilih oleh guru dalam proses pembelajaran yang dapat memberikan kemudahan dan fasilitas bagi siswa menuju tercapainya tujuan pembelajaran. Selanjutnya yaitu unsur-unsur strategi. Yang pertama, menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan perilaku. Tujuannya untuk selalu dijadikan acuan dasar dalam merancang dan melaksanakan setiap kegiatan pembelajaran. Oleh sebab itu, tujuan pembelajaran harus dirumuskan secara spesifik dalam arti mengarah kepada perubahan perilaku tertentu dan operasional dalam arti dapat diukur. Kedua yaitu memilih pendekatan pembelajaran. Memilih pendekatan pembelajaran yaitu suatu
cara pandang dalam menyampaikan yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran harus dipertimbang dan dipilih jalan pendekatan utama yang dipandang paling ampuh, paling tepat, dan paling efektif guna mencapai tujuan. Yang ketiga yaitu memilih dan menetapkan metode, teknik, dan prosedur pembelajaran. Yang dimaksud dengan metode merupakan cara yang dipilih untuk menyampaikan bahan sesuai dengan tujuan pembelajaran. 2. Teknik merupakan cara untuk melaksanakan metode dengan sarana penunjang pembelajaran yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kecepatan dan ketepatan belajar untuk mencapai tujuan. Ketiga yaitu merancang penilaian. Keempat, merancang remedial. Dan yang terakhir, merancang pengayaan. Lalu strategi pembelajaran dari sudut pandang guru. Yang pertama ada strategi ekspositoris. Strategi di mana informasi yang disajikan dalam bentuk yang sama seperti yang ingin dipelajari oleh siswa. Yang kedua yaitu pendekatan interaktif dan kolaboratif. Siswa berbicara tentang bertukar berbagai ide, mereka harus mengorganisasikan dan mengelaborasi pemikiran mereka. Yang terakhir yaitu aktivitas langsung dan aktivitas praktek. Membicarakan tentang siswa yang diminta melakukan sesuatu secara aktif. Studi kasus kedua. Perilaku suka cari perhatian. William, anak ketiga dari 5 bersaudara, dia menyukai banyak hal, misalnya bermain futsal, bermain bola basket, dan menyukai musik rock. Namun di atas segalanya, William suka mencari perhatian di sekolahnya. William adalah seorang pencari perhatian yang terlatih. Dia mendapatkan perhatian gurunya dengan menjawab asal-asalan di kelas, melempar kertas, dan menghapus ke arah guru dan menolak menyerahkan tugas. Dia berusaha mendapat perhatian teman-teman sekelasnya dengan meledek mereka, mengancam, atau menulis hal-hal yang tidak pantas di WC sekolah. Di pertengahan tahun ajaran, William juga mendapat bonus ekstra. Perilakunya yang berlebihan itu cukup sering membawanya ke ruang kepala sekolah, sehingga dia mendapat perhatian wakil kepala sekolah setidaknya seminggu sekali. William memang sering mendapatkan perhatian, namun bentuk perhatiannya adalah kemarahan guru, kemarahan teman-teman sekelas, atau peringatan wakil kepala sekolah, dan sudah beberapa kali diperingatkan oleh kepala sekolah tentang perilakunya. Namun, tetap saja dia tidak mau mengubah perilakunya. Pembahasan. Perilaku yang tampak pada William. Siswa yang memperoleh perhatian terbanyak biasanya siswa yang berperilaku tidak pantas kepada guru dan teman-temannya. William tentunya belajar bahwa jika dia ingin menonjol di antara siswa lainnya, maka ia harus berperilaku berbeda dari siswa lainnya. Jadi, dari studi kasus kedua ini menerangkan asumsi dasar behaviorisme, orang cenderung mempelajari dan menunjukkan perilaku yang menghasilkan, setidaknya di mata mereka, konsekuensi-konsekuensi yang diinginkan. Dan lebih umum lagi, perilaku orang sebagian besarnya merupakan hasil dari pengalaman mereka dan dengan stimulus-stimulus lingkungan. Asumsi-asumsi dasar behaviorisme. Yang pertama, ada perilaku orang sebagai besar merupakan hasil dari pengalaman mereka dengan stimulus-stimulus lingkungan. Kemudian, belajar dapat digambarkan dalam kerangka asosiasi di antara peristiwa-peristiwa yang dapat diamati, yaitu asosiasi antara stimulus dan respon. Yang ketiga ada belajar merupakan perubahan perilaku. Kemudian, belajar cenderung terjadi ketika stimulus dan respon muncul dalam waktu yang berdekatan. Yang terakhir, ada banyaknya spesies hewan termasuk manusia belajar dengan cara-cara yang sama. Asumsi-asumsi dasar, behaviorisme, dan implikasinya terhadap pendidikan. Asumsi pertama,
Ada pengaruh lingkungan. Implikasinya terhadap pendidikan, mengembangkan lingkungan kelas yang mendukung perilaku siswa yang diinginkan. Contohnya, ketika seorang siswa sering menemui masalah dalam mengerjakan tugas secara mandiri, saat tidak ada yang memperhatikan, pujilah siswa tersebut. Setiap kali ia menyelesaikan tugas tanpa disuruh. Asumsi kedua ada fokus pada peristiwa yang diamati. Implikasinya, identifikasi stimulus khusus termasuk tindakan kita sendiri sebagai guru yang dapat memengaruhi perilaku siswa. Contohnya, jika seseorang siswa sering menyampaikan perilaku yang mengganggu di kelas, pikirkan apakah Anda mungkin mendorong munculnya perilaku tersebut dengan memberikan perhatian setiap kali dia berperilaku tidak pantas. Kemudian, asumsi berikutnya yaitu belajar sebagai perubahan perilaku. Implikasinya, simpulkan bahwa belajar terjadi hanya ketika siswa menampilkan perubahan dalam performa di kelas. Contohnya, masukkan kegiatan yang menyenangkan namun mendidik dalam jadwal harian sebagai cara membantu siswa mengasosiasikan setiap materi pelajaran dengan perasaan menyenangkan. Kemudian, ada asumsi kontiguitas kejadian. Implikasinya, jika Anda ingin siswa menghubungkan dua kejadian antara stimulus respon atau stimulus dan respon, pastikan kejadian-kejadian tersebut terjadi dalam waktu berdekatan. Yang terakhir, ada asumsi kesamaan prinsip pembelajaran. Implikasinya, ingat bahwa penelitian dengan spesies bukan manusia seringkali memiliki relevansi bagi praktik di dalam kelas. Contohnya, berikan penguatan reinforce pada siswa hyperaktif apabila ia secara berturut-turut bisa duduk dengan tenang dan dalam periode waktu yang lebih panjang sebuah proses pembentukan perilaku yang didasarkan pada studi penelitian awal dengan tikus dan merpati.